Usulan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun diduga sudah dirancang sejak tahun lalu. Selain partai politik, ada dugaan keterlibatan pejabat negara di pemerintahan yang mendorong rencana penundaan pemilu 2024 semakin menguat. Mengapa Presiden Joko Widodo tak kunjung bersuara di tengah gerilya politik para pembantunya? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Selamat sore, Bang Ngabalin. Selamat sore, Sana. Dan pengamat politik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, apakah sudah bergabung? Oke, saya tunggu. Saya mau ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, dari hasil investigasi CNN Indonesia, kami menemukan beberapa fakta yang sangat mengejutkan. Sebetulnya tidak mengejutkan karena sudah banyak yang bersuara. Tapi hasilnya bahwa usulan penundaan pemilu sudah disiapkan sejak lama, hampir 1 tahun lalu, dan didorong oleh para pembantu presiden. Bagaimana Istana merespon ini, Bang Ali? Ya, terima kasih Rifana dan Bang Ujang Komarudin serta para pemirsa yang dirahmati. Saya ingin mengatakan bahwa dalam alam negara demokrasi, kalau wacana ini dibicarakan, saya kira hal yang normal saja. Persoalan yang paling mendasar, sikap, pandangan, dan statement Bapak Presiden itu tetap pada keputusan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah membicarakan itu dengan jelas. Sehingga, Rifana, kalau kita mengikuti arus perbincangan para politisi, ya saya mau bilang bahwa biarlah itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau pada pimpinan-pimpinan partai politik. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dibicarakan, dibahas, didiskusikan, direvisi, dan seterusnya. Itu ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang isinya adalah DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Kalau hari ini Rifana bertanya bagaimana tak kunjung Bapak Presiden. Nanti kita bahas di situ, Bang. Kita bahas di situ. Cukup Ali Muhtar Ngabalin, Rifana. Karena urusannya kenapa harus dibawa ke istana sementara itu yang sedang dibicarakan adalah para politisi dan pimpinan partai politik. Begitu logikanya. Tapi apakah kemudian Presiden tahu bahwa ada para pembantunya yang bergerilya, kemudian bekerja, melobi partai politik untuk memberikan keuntungan? Tentu saja yang paling diuntungkan di sini dari hasil penundaan pemilu adalah Presiden Joko Widodo. Masa Presiden tidak tahu sama sekali, Bang Ngabalin? Tidak usah ke Presiden, karena Presiden sudah berkali-kali mengeluarkan pendapat dan pikirannya. Apakah harus menunggu 4-5 kali dan berkali-kali? Kan Presiden sudah mengeluarkan pendapat dan pandangannya terhadap periodisasi, kan? Kenapa harus terus menunggu pandangan dan pikiran lagi yang harus dikemukakan Presiden? Bang Ali. Lebih kurang di depan teman-teman para awak media di Istana Negara, pertemuan khusus dengan Presiden sudah disampaikan. Kalau tapi itu 2 tahun yang lalu, Bang. Di luar istana, jangan dibawa ke dalam istana. Presiden sedang mempersiapkan diri dengan berbagai macam program lain-lain yang harus dilaksanakan. Gitu, Ivana. Bang Ali, tapi dari hasil penelusuran CNN Indonesia yang sudah kami terbitkan di cnnindonesia.com, kami mendapatkan fakta bahwa salah satu menteri koordinator di kabinetnya Pak Jokowi ini menemui salah satu ketua umum Partai Amanat Nasional, yakni Zulkifli Hasan, dan kemudian meminta agar kemudian PAN ini mendukung usulan penundaan pemilu dan itu harus disampaikan ke publik. Dan klaim dari menteri koordinator tersebut sudah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Apakah memang klaim itu betul, Bang Ali, bahwa Presiden Jokowi sudah merestui tindakan anak buahnya melobi partai kanan kiri atas bawah untuk menunda pemilu? Itu dulu yang harus Anda jawab. Kalau Rifana dan CNN menelusuri, maka memang harus menggunakan data dan dokumen yang pasti. Karena yang pasti bahwa sampai hari ini Bapak Presiden tetap tunduk dan patuh pada ketentuan undang-undang. Jadi tidak ada restu dari Presiden Jokowi ya? Kedua, kalau ini menjadi wacana kemudian bahasan dalam alam demokrasi, dalam
situasi di demokrasi bagi negara kesatuan Republik. Apa yang salah kalau politisi mereka membincangkan? Boleh jadi, jangan lupa Rifana, boleh jadi DPR dan para politisi sedang membincangkan untuk penundaan pelaksanaan pemilihan legislasi. Oke, Legislatif. Bang Ali, Itu Anda yang tidak terjadi, menjawab pertanyaan biar saya. kita geser ke parlemen. Ya, di istana Bang Ali sampai hari ini ada di Binagraha di kantor staf presiden dan tetap mengawal menjaga sikap dan pendirian Bapak Presiden. Oke, Itu Bang loh. Ali, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya ingin tanyakan dan Anda mesti jawab bahwa Presiden Jokowi tidak pernah merestui tindakan Menteri Koordinatornya melobi partai sana-sini untuk menunda usulan pemilu. Itu dulu yang Anda perlu jawab. Tanyakan kepada beliau. Tanyakan kepada beliau. Tidak perlu mendesak Abang Ali untuk harus menjawab sikap Presiden. Oke. Karena Presiden telah bersikap, Rifana. Oke, Presiden telah bersikap. Awal-awal sudah Bang Ali katakan kan, Rifana. Oke. Gitu. Oke, Mas Ujang, kalau menurut Bang Ali bahwa Presiden sudah bersikap, jadi Presiden tidak perlu tampil lagi ke publik untuk menjelaskan. Dan tadi tidak dijawab oleh Bang Ali, apakah kemudian Presiden tahu dan merestui tindakan salah satu Menteri Koordinatornya yang melobi partai-partai politik untuk menunda pemilu. Itu hasil investigasi, hasil penelusuran dari CNN Indonesia yang sudah diterbitkan pada hari ini. Mas Ujang, silakan. Dari sana, jadi 1 minggu sebelum Cak Imin ngomong, itu saya dikabari lah, diberikan informasi oleh petinggi partai gitu loh. Partai besar di Republik ini dan salah seorang menteri, saya sudah sebutkan begitu. Bahwa ini akan ada desain gitu ya, soal pemilu atau pengunduran pemilu atau penundaan pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden. Waktu itu saya bilang apa mungkin, apa benar, kenapa? Saya ragu karena pemerintah dan DPR termasuk dengan penyelenggara pemilu KPU sudah menyepakati bahwa pemilu itu tanggal 14 Februari 2024 sudah disahkan itu. Bahkan KPU sudah meluncing hari pencoblosannya itu gitu loh. Tetapi karena ini politik, saya meyakini bahwa ini adalah ada desain yang saya rasa ya ada operatornya. Kalau saya sebut ketika live juga di CNN malam hari, saya katakan bahwa itu ada dirijennya gitu. Ada yang ada mengaturnya gitu. Kenapa? Suaranya sama, nadanya sama, tonnya sama. Nggak mungkin nggak ada yang ngatur. Nah, begitu seminggu berlalu, iya ada yang ngomong. Seorang ketua umum itu Cak Imin, lalu diikuti juga oleh ketua umum Partai Golkar, lalu disambut juga oleh Pak Zulhas. Jadi ini sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Apakah ada kaitannya dengan Pak Presiden? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini ada desain yang memang ingin bahwa pemilu diundur. Padahal pemilunya sudah ditentukan. Ini yang menjadi problem. Kedua, ini kan tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan konstitusional, tidak ada alasan politik, dulu di situ. Sosial dan lain sebagainya untuk menunda pemilu. Jadi saya konsisten dari dulu, dari awal hingga kini ya, untuk menolak penundaan pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden. Dan Mbak Rifana, saya pernah ditawari juga ketika saya live di salah satu televisi, lalu ketika break ditawari Pak Ujang mau jadi jubir ini enggak, katanya calon presiden di 3 periode lah, bahasanya begitu. Saya bilang tidak, saya konsisten untuk menjaga demokrasi. Nah kalau jadi katanya kita nanti Kang Ujang jadi jubir istana, tapi saya abaikan sajalah tawaran itu, karena saya dari awal juga akademisi yang konsisten untuk sama-sama menjaga demokrasi di Republik ini. Itu Mbak Rifana. Mas Ujang, tapi apakah fakta-fakta ini yang kami temukan ya, yang CNN Indonesia temukan, kemudian kami terbitkan hari ini bahwa ada salah satu menteri koordinator yang melobi ketua umum partai politik untuk menunda pemilu 2024 semakin memperkuat indikasi bahwa ada keterlibatan orang-orang di sekitar presiden dalam usulan penundaan pemilu, bukan hanya satu tapi banyak pembantunya yang melakukan itu? Ya mungkin saja. Dulu begini, ketika Munas Golkar di Bali gitu ya, mengatakan bahwa mohon maaf pemerintah tidak ada intervensi gitu ya. Begitu waktu itu saya katakan, saya paham tentang Partai Golkar gitu. Bang Abalin juga tentu paham ya. Saya bilang kemungkinan kalau soal Golkar, kemungkinan ada campur tangan dan intervensi pemerintah, saya katakan. Dan terbukti kan, walaupun dibantah dan lain sebagainya, ada campur tangan itu dan seorang menteri juga yang melakukan desain itu. Artinya ya itu bukan rahasia umum lagi. Nah kalau hari ini misalkan terjadi seperti itu, maka itu sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang aneh. Dan memang dari sebelumnya sudah terjadi dan ada gitu loh. Nah oleh karena itu ya mestinya
ya mohon maaf ya kepada elit politik kita gitu ya, pada tokoh-tokoh bangsa kita lah yang sedang berkuasa lah. Janganlah menggunakan cara-cara yang mohon maaf melanggar konstitusi, ingin melanggengkan kekuasaan, melanggengkan oligarki, ingin menghancurkan demokrasi, lalu mengkhianati reformasi dan seolah-olah mohon maaf menjual rakyat, seolah-olah ada aspirasi rakyat ingin menunda pemilu. Itu kan yang tidak baik. Oleh karena itu kita konsisten untuk melawan dan menolak itu begitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Baik, Bang Ali, saya mau tanya, masa Presiden sama sekali tidak mendengar gerilya anak buahnya kerja ke sana kemari? Tadi sudah disampaikan Bang Ujang Komarudin saja yang pengamat mendengar. Masa seorang presiden di Republik Indonesia tidak mendengar bahwa ada anak buahnya yang melakukan gerilya untuk menunda pemilu, padahal itu sesuatu hal yang sangat dia tolak, sangat dia tidak mau lakukan, Bang Ali? Rifana, kalau tadi Rifana menyebutkan investigasi dan penelusuran yang dilakukan oleh CNN, kemudian Rifana harus mengembalikan satu framing terkait dengan sikap Presiden. Saya mau tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa kalau wacana itu dibicarakan pada tingkat elit partai politik atau parlemen, apa alasannya harus menunggu sikap Presiden sementara Presiden telah berkali-kali menyampaikan sikap dan pandangan beliau terhadap masa periode kepemimpinan Presiden beliau di periode kedua ini. Itu yang tidak masuk logika komunikasi publik, Rifana. Sehingga para pemirsa itu juga bisa nanti terframing dengan pertanyaan yang Rifana ajukan. Coba perhatikan bagaimana diksi yang dipakainya. Kalau Presiden Joko Widodo sendiri telah mengemukakan ke ruang publik bukan sekali, berkali-kali bahwa tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang masa periode kepemimpinan seorang presiden. Lihat pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa itu sikap harus ditujukan kepada Presiden terkait dengan wacana yang sedang dibicarakan. Yang dibicarakan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Ketua Umum Partai yang lain adalah perbincangan di tingkat elit politik. Kenapa mesti dibawa kepada Presiden? Itu persoalan yang harus dibuat satu narasi. Bang Ali, karena Bang Ali, kita tidak memframing sama sekali karena Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB juga menyatakan pada hari ini bahwa itu hanya usulan yang akan semuanya diputuskan oleh Presiden Jokowi. Artinya dari partai-partai politik ketika mereka memiliki rencana, mereka akan melempar hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Dengar, itu juga yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada Presiden. Jadi itu merupakan satu benang merah, Bang Ali. Presiden bukan mengambil keputusan tentang penundaan, bukan. Kalau DPR mau menunda, DPR mau membicarakan tentang masa jabatan presiden, maka yang dibahas itu di Majelis Perwakilan Rakyat yang terdiri dari anggota DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa bisa itu diarahkan kepada Presiden? Suatu yang tidak masuk dengan logika regulasi Undang-Undang Dasar yang ada. Itu masalahnya, Rifana. Sehingga kalau lebih objektif dan lebih bagus, memang di forum dialog kita ini tidak saja saya Kang Ujang Komarudin, tetapi hadirkan ketua-ketua umum partai biar kita bicarakan ini di ruang publik dan didengar oleh rakyat. Gitu. Baik, Mas Ujang. Menurut analisis Anda ya, kalau tadi dikatakan oleh Bang Ali ini jangan dilempar lagi kepada Presiden karena yang punya wewenang ataupun yang punya wacana untuk menunda pemilu adalah ketum-ketum parpol dan yang memutuskan nanti di MPR dan juga DPR. Karena Presiden sudah punya sikap menurut Bang Ali. Tapi saya mau tanya ke Mas Ujang, dari analisis Anda apakah kemudian Presiden tahu soal gerak-gerik anak buahnya atau mungkin kemudian Presiden membiarkan saja mereka bergerak karena Presiden sudah menyatakan sikap menolak perpanjangan dan taat kepada konstitusi, tapi di sisi lain anak buahnya bekerja berseberangan dengan sikapnya Presiden. Ini agak aneh, tidak tunduk dalam satu perintah Presiden. Mas Ujang. Ya inilah yang menjadi keprihatinan ya. Kalau tadi di partai koalisi saja sudah terpecah itu. Ada yang mendukung penundaan, ada juga yang menolak. Nah ini jangan sampai begini Mbak Rifana, ini ada kejadian dulu. Dulu gini, anak buahnya Presiden juga dulu Pak Harmoko itu, beliau itu ketua MPR DPR dulu. Ketika di bulan Maret 98 itu mengatakan kepada Pak Presiden Soeharto, saya atau kami katanya sudah keliling Indonesia, bahwa rakyat Indonesia menghendaki
Bapak Presiden untuk diangkat kembali untuk menjadi presiden. Diangkatlah di bulan Maret 1998. Dan ingat, karena rakyat sudah muak, rakyat tidak mendukung, maka 2 bulan kemudian di bulan Mei jatuh, turun dan diturunkan oleh rakyat Indonesia. Maksud saya begini pesannya, Pak Presiden jelas tidak mau, tapi kan anak buahnya jangan sampai begitu. Tadi misalkan Pak Menteri Koordinator ya, investasi gitu, maritim dan investasi, lalu Ketua Umum Partai lagi, seolah-olah ingin tadi ke Pak Presiden bahwa rakyat mendukung gitu, ini Pak. Lalu kalau nanti Pak Jokowinya mau, ya silakan saja bisa kejeblos itu Pak Jokowi. Karena rakyat itu juga sedang susah dan sulit. Nah, saya sih mengatakan begini, kembali kepada pertanyaan Mbak Rifana. Saya sih begini ya, tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak akan berbicara Ketua Umum Partai itu kalau tidak ada tekanan. Soal siapa yang menekan tentu mungkin CNN yang tahu. Apakah ada kaitannya dengan Presiden? Saya juga tidak tahu. Ini perlu penjelasan Pak Presiden. Mungkin Bang Abalin yang lebih tahu begitu, Mbak Rifana. Baik, tidak ada asap kalau tidak ada api, bahwa 3 ketua umum partai itu bicara di bawah tekanan menurut Bang Ujang Komarudin. Apakah itu ada kaitannya dengan Presiden? Tadi Bang Ali sudah membantah, ini jangan dilempar-lempar lagi ke Presiden karena Presiden sudah punya sikap. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, masih banyak hal yang perlu saya klarifikasi kepada pihak istana, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada tenaga ahli utama KSP, Ali Muchtar Ngabalin, dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saya mau ke Bang Ali. Bang Ali, kami mendapatkan informasi ya dari investigasi yang dilakukan oleh CNN Indonesia bahwa salah satu alasan penundaan pemilu 2024 dilakukan karena banyak yang khawatir proyek strategis nasional ini tidak akan selesai. Salah satunya adalah ibu kota negara. Bagaimana bantahan dari istana? 2 tahun bagi Presiden Joko Widodo dalam membangun proyek nasional strategis, sama seperti IKN. Dari pembahasan negara, 2 tahun sudah menjadi sebuah rancangan yang dipersiapkan oleh Bapak Presiden dan pemerintah. Karena itu orang tidak berusaha tentang mangkrak dan manteknya. Satu undang-undang yang telah ditetapkan terkait dengan kota daerah khusus Nusantara, itu sudah ada undang-undangnya. Orang tidak berbicara tentang bagaimana 2 tahun itu nanti jadi mangkrak dan lain-lain. Karena apa? Ada sustainable program, ada sustainable perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya mau bilang kepada Rifana, kemudian Ujang, saya yang menyaksikan kita ini, bahwa semua ini didesain dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, begitu juga dengan pembahasan penundaan yang diwacanakan di ruang publik. Itu sebabnya kalau Rifana dan publik membutuhkan statement resmi, makanya saya berulang kali mengatakan bahwa Presiden telah mengemukakan pandangan, pikiran, dan sikapnya terhadap keputusan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sikap Presiden. Makanya kalau itu nanti dibicarakan di DPR, para politisi sedang berpikir untuk penundaan, biar diskusikan dengan mereka, dengan Presiden atau Istana Negara. Jangan menyeret-nyeret Presiden atau Istana Negara. Tapi Mas Ujang, saya mau tanya, kalau informasi yang didapatkan oleh CNN Indonesia, faktor pembangunan ibu kota negara ini menjadi faktor yang sangat utama ya dalam usulan penundaan pemilu 2024. Anda mendapatkan informasi yang sama nggak dari orang yang membocorkan ke Anda? Ya sama lah, semuanya arahnya ke sana, ya kan? Itu menjadi bagian daripada persoalan yang belum tuntas di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kan tinggal 2 tahun lagi, sedangkan konsolidasi politik, ekonomi, dan pengamanan persoalan lain yang menimpa mereka juga kan perlu diamankan. Jadi karena itu ya mereka tadi perlu untuk memperpanjang itu, walaupun tadi mengorbankan demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu saya ingin katakan, kalau ini dipaksakan ya saya tentu akan chaos. Ya saya bersyukur nih ya, banyak partai yang menolak, lalu Muhammadiyah juga menolak, dan tentu kita kekuatan rakyat ya di belakang, mohon maaf ya. Saya akademisi dan teman-teman yang lain juga akan konsisten menolak, karena kita konsisten dengan konstitusi. Ya IKN katakanlah boleh berjalan, silahkan, karena sudah diketok palu. Tetapi jangan sampai menunda pemilu,
Ya. sampai memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau itu dilakukan, maka bangsa ini akan mengalami kerugian. Baik. Dan saya kemarin Mbak Rifana turun ke tukang-tukang UMKM ya, warung gitu ya, masyarakat mengatakan, Pak Ujang, kita akan demo karena kalau diperpanjang. Oke, baik. Kan sudah mulai Itu begitu, suara Mbak masyarakat Rifana. ya, itu suara masyarakat kecil yang katanya dari hasil big data di media sosial dari media analitik bahwa mayoritas menginginkan penundaan. Itu harus diuji coba lagi kayaknya datanya. Bang Ali, saya mau tanya, tadi Anda menyinggung bahwa pembahasan di DPR, di MPR yang dilakukan oleh para politisi silakan saja dilakukan, jangan diseret-seret istana dan juga presiden. Tapi saya mau tanya, ini harus saya tanyakan kepada Anda. Jika nanti tercapai konsensus politik, kesepakatan politik untuk menunda pemilu, apakah Presiden Jokowi akan mengikuti kesepakatan politik, Bang Ali? Presiden itu selain sebagai kepala pemerintahan, beliau juga adalah kepala negara. Jadi kalau Rifana bicara begitu, maka orang lain bisa berpendapat seperti begini. Apakah Indonesia tidak punya sejarah mempercepat pemilu dan memperlambat pemilu? Pasti ada orang bicara begitu. Okay. Tapi saya mau bicara pada fokus pada pendirian presiden. Jangan lupa bahwa seluruh regulasi yang ditetapkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan keputusan politik yang ada di parlemen. Oke, jawabannya apa? Kalau misalnya konsensus politik tercapai di mayoritas partai di DPR dan juga MPR, kemudian sidang istimewa tercapai, penundaan pemilu bisa dilakukan, apakah sikap Presiden akan tetap sama atau ikut kesepakatan politik? Undang-undang itu kan keputusan politik kan, kemudian kita jadikan sebagai satu keputusan undang-undang hukum dan perundangan. Kalau nanti undang-undang itu kemudian orang-orang politik atau parlemen itu membahas menjadi satu perubahan, revisi undang-undang dan lain-lain, apa yang tidak bisa terjadi di Republik ini. Tapi yang saya mau bilang bahwa sikap Presiden itu sejak awal dalam masa periode beliau ini tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa nanti ada mereka membicarakan, kita tanyakan kepada kepentingan politik, kepada partai politik, pada MPR dan DPR. Presiden sebagai manusia biasa dan sebagai kepala negara harus tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undang yang ada dalam negeri ini. Termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu clear. Oke. Mas Ujang terakhir tadi. Saya bertanggung jawab atas pernyataan ini. Oke, Mas Ujang. Terakhir Mas Ujang, itu tadi pertanyaan saya tidak dijawab oleh Bang Ali, tapi yang bisa ditarik adalah Presiden akan tetap tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu jawaban yang tepat, Rifana. Tidak bisa, saya tidak mungkin akan bisa mengatakan apakah Presiden nanti bersikap bagaimana. Yang saya mau katakan bahwa sikap Presiden sampai hari ini tidak ada perubahan. Bahwa nanti kalau DPR melakukan perubahan terhadap revisi undang-undang, kita undang mereka sama-sama. Saya bicara dengan rakyat, karena mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Baik, Mas. Begini Mbak Rifana. Oke, silakan. Singkat saja, waktu kita nggak banyak, Mas Ujang. Tidak konsisten dengan ucapannya dan menginginkan katakanlah ya memperpanjang masa jabatan presidennya. Bukan begitu Ujang, bukan begitu narasinya. Dulu Bang, kita dulu. Mohon izin. Kalau itu dilakukan, maka rakyat akan sama-sama melawan. Tapi kalau presiden konsisten, kita dukung hingga selesai begitu. Oke, satu-satu Bapak-Bapak. Itu tugas DPR dan MPR itu adalah. Bang Ali, saya harus beri kesempatan ke Mas Ujang. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bang Ali. Jangan diputar balik supaya publik tidak terkeliru dengan sikap ini. Oke, terakhir Mas Ujang, saya mau tanya ya, sikap diamnya Presiden ini tadi sudah dijawab sebetulnya oleh Bang Ali bahwa Presiden tidak perlu menanggapi karena Presiden sudah pernah menyatakan sikapnya. Hanya Ali Muchtar Ngabalin saja yang bisa menyampaikan sikapnya ataupun bicara ke depan publik begitu ya. Tapi sikap diamnya Presiden apakah bisa diartikan sedang mengamati reaksi publik, sedang melihat bagaimana opini publik terhadap usulan penundaan pemilu ini, bisa diartikan seperti itu, Mas Ujang? Ya, testing the water. Saya bocorkan saja Mbak Rifana. Ada satu partai besar yang tiga di antara ketua umum partai itu yang saya dapat informasinya mengatakan ya kita mengatakan membicarakan itu penundaan itu adalah karena menggugurkan kewajiban. Karena memang tadi ada tekanan itu gitu loh. Karena memang ada skenario itu gitu loh. Bicaranya begitu, artinya clear, itu ada desain, ada keinginan gitu. Siapa yang menginginkan kan kita tidak tahu apakah orang sekeliling presiden, lain kan begitu.
Saya mau Nah, bilang tapi Bang, oleh karena itu saya ingin mengatakan ya kita hargai kalau Pak Presiden tidak mau kan, dan konsisten dengan itu ya kita hargai. Tetapi sekali lagi kalau Presiden menginginkan ya kita akan lawan bersama-sama begitu. Oke, kita tunggu saja. Sejarah akan mencatat Bang Ali dan waktu yang akan membuktikan apakah Presiden Jokowi konsisten terhadap janjinya, terhadap pernyataannya. Itu sejarah akan mencatat dan waktu yang akan membuktikan. Presiden harus bersikap kemudian meminta pandangan presiden secara resmi. Sementara ini orang bincang-bincang. Di Buton dibilang koja-koja, bincang-bincang. Oke, Bang Ali. Bincang-bincang. Kemudian di TV ini kita harus membicarakan tentang sikap resmi presiden. Orang sikap presiden sudah dari kemarin-kemarin sudah resmi sampaikan, gitu loh. Oke, kita tunggu sekali lagi. Sejarah akan mencatat, waktu yang akan menjawab apakah sikap Presiden Jokowi tetap konsisten sampai di akhir 2024 bahwa tidak ada perubahan meskipun ada godaan-godaan, goyangan-goyangan dari partai-partai koalisi di pendukungnya. Apakah kemudian dia tetap akan mendengarkan suara rakyat? Sekali lagi waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Terima kasih Bang Ali, Mas Ujang atas waktunya. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Rifana, Bang Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.